Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan dari cerita novel yang berjudul The Story of Jichen, di mana cerita ini sangat menarik, sangat menghibur, sangat seru, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 228 bertepatan dengan bab ke 1077. Sejangkan mencoba menahan rasa gatal, dan ketika dia pulang, Ken Hokian sedang memasak makan malam. Melihat Seo Changgan sangat suka makan abalone yang dibuatnya tadi siang, dia bersiap untuk terus menyenangkannya. Jadi di sore hari, ketika Seo Changgan pergi dengan nyonya besar Xiao, dia pergi ke pasar sayur lagi. Kali ini dia membeli kepiting raja untuk Changgan. Kepiting raja adalah kepiting besar dan dagingnya enak. Ini adalah favorit Seo Changgan, dan kepiting raja ini tidak murah. Dia membeli yang paling besar, harganya lebih dari 2000 yuan. Awalnya Qin Hoken tidak punya uang karena dia memberikan semua uang itu kepada nyonya besar Xiao. Namun dia punya ide. Dia mencuri mesin masak impor kelas atas dari dapur dan diam-diam mengambil 2 botol anggur arak dari ruang bawah tanah. Dia menjualnya dengan harga 20.000 yuan. Ken Hokian berencana untuk tidak memberikan sisa uang itu kepada nyonya besar Xiao. Dia ingin pergi ke rumah sakit besok untuk melakukan aborsi dan mengobati penyakit kelaminnya yang menular. Ketika nyonya besar Xiao pulang, dia bahkan tidak melirik Ken Hokian. Dia tidak ingin repot-repot berurusan dengannya. Dia membeli banyak desinfektan di jalan. Begitu sampai di rumah, dia langsung kembali ke kamarnya dan mulai membersihkan kamar, koridor, kamar mandi, dan balkonnya. Setelah menerima laporan pemeriksaan Secanggan dan memastikan bahwa dia tidak tertular Nyonya Besar Xiao masih cemas. Dia membersihkan semua tempat dengan alkohol. Secanggan memasuki pintu dengan wajah muram. Begitu dia memasuki pintu, dia mencium bau kepiting yang amis dan segar. Dia bertanya-tanya, lalu melihat Ken Hokian keluar dari dapur dengan celemek dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, kamu sudah pulang? Aku mengukus kepiting raja favoritmu. Kamu harus makan lebih banyak malam ini. Jika kamu suka minum, minum setengah botol arak lagi." Sedangkan sangat marah sehingga dia hampir meledak. Siang tadi wanita jalang ini menipuku, dan sekarang dia masih ingin aku makan makanan laut dan masih minum arak. Oh ya, aku belum membicarakan tentang penyakit menular ini. Memikirkan hal ini, Xiao Changgan segera bergegas menampar wajah Qian Hokian dan langsung mendorongnya ke tanah. Sebelum Qian Hokian bisa beraksi, Xiao Changgan membungkuk dan dengan keras menampar pipi kanan dan kirinya. Tamparan sangat keras, seolah-olah dia akan menamparnya sampai mati. Qian Hokian ditampar sampai menangis. Orang dibilas itu seperti sedang membunuh babi. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei bergegas keluar dari kamar masing-masing. Melihat orang tua mereka bertengkar lagi, mereka bergegas maju dan untuk melerai. Xiao Hailong tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Ayah, ada apa dengan ayah? Bukankah kalian sudah berpisah? Mengapa berkelahi lagi?" "Ya, ayah." Xiao Weiwei juga berkata dengan cepat. "Tuanku secara khusus memberitahumu agar kalian berdua tidak berkelahi. Apa yang harus dia lakukan jika dia menyalahkan ayah?" Sedangkan memukul wajah Qian Hokian dan berkata dengan marah, "Aku akan pergi ke Nenek Wu Donghai hari ini. Bahkan jika 8 raja surgawi datang, mereka tidak bisa menghentikanku untuk memukulinya." Setelah itu dia berkata dengan marah, "Kamu benar-benar jalang yang tidak tahu malu. Kamu telah menulariku dengan penyakitmu dan membuat makanan laut untukku dengan sengaja. Apa maksudmu? Kamu ingin membunuhku? Kamu sudah berselingkuh dan aku bahkan belum mempersalahkanmu, namun sekarang kamu ingin menyerangku." Ken Hokian tercengang ketika dia mendengar ini. Dia menangis dan berkata, "Suamiku, aku benar-benar tidak tahu jika kamu sakit. Jika aku tahu, kamu bisa
memukuliku sampai mati. Jika kamu memberitahuku, aku tidak akan membuat makanan laut untukmu." Socanggan mengertakkan giginya dan mengutuknya. "Kamu masih berpura-pura di depanku. Kamu sakit atau tidak? Bukankah kamu lebih tahu?" Ken Hokian menangis. "Aku memang sakit, tapi aku tidak berniat menularimu. Lagi pula kami hanya melakukan hubungan intim satu kali sejak aku kembali. Sejak itu setiap kali kamu memintaku untuk melakukannya, bukankah aku selalu menolakmu? Kamu terus memaksaku untuk melakukannya, tapi aku juga mencari berbagai macam alasan untuk menolakmu. Kenapa menurutmu? Bukankah itu hanya karena aku takut menularimu?" Socanggan menampar wajahnya lagi dan berkata dengan marah, "Kamu telah menulariku. Apa kamu tahu?" Sohelong dan Cewek hampir pingsan karena terlalu malu. Mendengarkan ini, intinya ibu telah menulari ayahnya penyakit kelamin. Dari mana datangnya penyakit kelamin ini? Tentu saja hanya mereka berdua yang mengetahuinya. Penyakit kelamin dengan bayi ibu pasti sama asalnya. Sohelong adalah orang yang tidak tahu malu. Pada saat ini dia merasa sangat marah. Masalah macam apa ini? Sawewe juga sangat tidak berdaya. Saat ini dia tidak tahu apakah sudah waktunya untuk melerai. Jika melerai, dia merasa kasihan pada ayahnya. Jangan mereka terus berkelahi. Dia merasa kasihan pada ibunya. Ini benar-benar tragedi hubungan manusia. Jangan meraih kepala Ken Hoken dan memukulinya selama lebih dari 10 menit sampai dia membuat Ken Hoken kehabisan napas. Ken Hoken dalam keadaan pingsan. Saat ini Nyonya Besar Xiao baru saja selesai mensterilkan seluruh ruangan. Ketika dia turun untuk melihat kejadian di bawah, dia segera berkata kepada Xiao Jangan, "Kenapa kamu memukulinya seperti ini?" Xiao Jangan berkata dengan sedih, "Bu, wanita jalang ini telah menipuku dengan sangat buruk. Mengapa aku tidak boleh memukulinya?" Nyonya Besar Xiao mengeluh, "Beri dia pelajaran saja. Kenapa kamu memukulinya begitu keras? Bagaimana jika tuanmu mengetahui ini? Bagaimana jika tuanmu berpikir bahwa keluarga kita tidak berguna? Apakah kamu mempermainkan masa depan keluargamu?" Pada saat ini, Xiao Helong tiba-tiba mengerti dan berkata, "Ya, ayah, bagaimana jika tuanmu tahu jika dia marah, dia dapat menarik semua uang dari villa dan investasi dalam grup Xiao dan kemudian kita akan hidup di jalanan lagi." Ekspresi Xiao Chang'an hitam dan putih dan dia berkata, "Oke, panggil ambulan dulu dan bawa dia ke rumah sakit. Bukankah gadis bau ini ingin melakukan aborsi? Baru kali ini Ken Hokian dilarikan ke rumah sakit semalam dan baru tersadar setelah diselamatkan." Ketika Wu Donghai mendengar asistennya melaporkan kejadian itu, dia sangat marah. Keluarga ini adalah keluarga paling kotor, paling menjijikkan, paling bodoh yang pernah dia lihat. 5 orang terus-menerus menantang kesabarannya. Dia bahkan merasa sedih karena harus berurusan dengan Nichen. Sekarang dia dikatakan bahwa semua trik telah digunakan. Apakah itu keluarga Xiao yang rendahan itu, yang rendahan atau naga dan burung ponik milik 8 raja surgawi tampaknya tidak menimbulkan ancaman bagi Nichen. Bahkan 8 raja surgawi tidak sebagus keluarga Xiao. Setidaknya keluarga Xiao masih hidup, sedangkan 8 raja surgawi mereka semua telah mati saat melakukan tugas. Sekarang hilangnya 8 raja surgawi dari keluarga Wu dapat digambarkan sebagai masalah yang serius. Ditambah dengan dampak reputasi sebelumnya, saham keluarga Wu telah jatuh. Sekarang mereka telah menyimpan lebih dari 200 miliar yuan dan nilai saham mereka telah turun menjadi kurang dari 100 miliar yuan. Saat ini kekuatan keluarga Wu bahkan tidak sebanding dengan keluarga Song. Apalagi yang pasti, keluarga Wu bukan lagi keluarga terkaya di Jinling, di Jianan. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan keluar dari urutan keluarga terkaya. Pada saat itu, keluarga Wu akan benar-benar terpuruk dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Wuxin juga sangat tertekan. Dia sangat menyukai Song Wanting dan dia merasa Song Wanting akan menjadi batu loncatan yang tinggi jika dia menikah dengannya. Tetapi sekarang sepertinya jika Song Wanting menikahi dirinya, maka dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Wu Donghai, "Ayah, apa menurut ayah ada harapan untuk masalahku dengan Song Wanting?"
Mendengar pertanyaan putranya, Wu Donghai memiliki perasaan campur aduk. Belum lama ini dia masih merasa putranya bisa menyukai Song Wanting yang merupakan harta karun keluarga Song. Tapi sekarang dia merasa di dalam hatinya bahwa Song Wanting tidak akan menyukai putranya sama sekali. Sekarang keluarga Wu tidak hanya menyusut secara serius, yang lebih penting reputasinya telah rusak parah. Ditambah 8 Raja Surgawi meninggal di Gunung Jangbai karena alasan yang tidak diketahui bagaimana keluarga Wu dapat bersanding dengan keluarga Song sekarang. Jadi sekarang dia tidak punya harapan untuk bisa menikahkan putranya dengan keluarga Song Wanting dan menjadikan Song Wanting menantu di rumahnya. Dia merasa kasihan kepada putranya, apalagi sepertinya dia masih tidak memahami kekurangannya sekarang. Dia di masa kejayaan keluarga Wu mereka saja tidak setuju, apalagi sekarang ketika dia memikirkannya putranya tidak hanya kurang sadar diri tetapi juga kurang memahami situasi. Sepertinya apa yang dikatakan Tuan Besar itu benar, keluarga Wu tidak akan sebagus generasi pertama. Sekarang keluarga Wu ada di tangannya dan telah menyusut lebih dari setengahnya. Jika sampai ke tangan putra mereka di masa depan, mereka akan menjadi keluarga rendahan. Jadi dia memberitahu Wuxin, sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan hubungan percintaan. Pertama-tama kita harus mencoba membuat keluarga Wu melewati kesulitan ini. Setelah keluarga Wu kembali tenang, kita bisa membahas pernikahan dengan keluarga Song. Wuxin mengangguk dan menghela nafas. Jika kita bisa terkait dengan keluarga Song, maka hidup kita akan lebih baik. Udonghai menghela nafas, berpikir bahwa putranya benar-benar dapat memikirkan hal-hal baik. Mereka bahkan tidak menyukai saat kamu kaya, apalagi saat kamu dalam masalah. Namun dia tidak memberitahu putranya tentang hal ini karena keluarganya sudah seperti ini dan dia tidak ingin terus merusak kepercayaannya dan semangatnya. Sebenarnya disinilah Wu Donghai terlihat tidak sebaik ayahnya. Dengan kata lain, ini adalah kunci dari fakta bahwa generasi kedua Wu lebih lemah dari generasi lainnya. Ketika Tuan Wu keluar untuk menjelajahi dunia sendirian, dia akan menghadapi segalanya dan memikul segalanya. Tetapi ketika dia bekerja keras untuk perusahaannya dan dia mulai merasa kasihan pada putranya, dia merasa bahwa putranya tidak perlu mengalami banyak penderitaan yang tidak perlu, dia memiliki fondasi yang kuat untuknya dan dia tidak punya alasan untuk menderita. Tetapi kuncinya adalah bahwa generasi yang lebih tua mulai bisnis mereka sendiri. Alasan mengapa mereka begitu kuat adalah karena mereka terlalu sering menderita. Bagi orang-orang seperti Tuan Wuji, penderitaan itu benar-benar seperti berguling-guling di rawa dan harimau menyebar makanan dari mulutnya. Hanya dengan cara ini kita dapat mengembangkan kemampuan hebat seorang yang sesungguhnya. Sangat disayangkan saat perusahaan berada di tangan Wudonghai, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi ujian seperti itu. Bahkan di generasi Wuxin, dia bahkan tidak tahu kapan mereka menderita. Setelah Zichen kembali, dia menjalani kehidupan yang damai. Namun, dia selalu berpikir untuk melakukan pekerjaan yang baik di bisnis farmasi. Jadi dia memanggil Paul, putra Han Making. Paul pergi ke farmasi Weishi lagi bersamanya. Farmasi Weishi adalah salah satu perusahaan farmasi milik Cina terkemuka di Jianan. Perusahaan itu telah mengembangkan banyak obat tradisional Cina yang populer dan menjualnya di seluruh negeri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, obat tradisional Cina mengalami penurunan di seluruh negeri. Obat tradisional Cina yang diwakili oleh Jepang dan Korea Selatan secara bertahap menjadi arus utama. Baik itu obat tradisional Cina yang siap pakai berupa tablet, larutan maupun yang lainnya. Intinya sebenarnya adalah obat tradisional Cina yang ditinggalkan oleh nenek moyang Cina. Yi Chen memiliki banyak resep kuat di tangannya. Pertama-tama itu bahkan mungkin menyebabkan masalah besar. Jadi dia tidak siap untuk mengejutkan dunia. Dia hanya bersiap untuk membuat beberapa resep klasik untuk menangani penyakit sehari-hari dan membiarkan farmasi Wesi membuat beberapa obat terlaris. Tapi sebelum memberikan resep kepada William, kita harus mengubah sahamnya. Resep-resep ini benar-benar tidak
ternilai harganya, dan satu resep saja mungkin bisa mendatangkan kekayaan yang sangat banyak bagi farmasi Weishi. Segera setelah Paul menerima teleponnya, mendengar bahwa Yichen meminta bantuannya tanpa bertanya apa-apa, dia langsung setuju. Keduanya bertemu keesokan paginya di Thomson kelas atas. Seo Chang Kun tahu dia akan bertemu Paul dan hatinya langsung berdebar. Sejak malam kembali akhir ini dia selalu ingin melihat hand making, tetapi dia tidak pernah berani melihatnya karena dia takut Malan akan tahu bahwa setelah Han Making kembali ke Cina, dia akan langsung dan kemudian pergi menemui Han Making untuk mencari masalah. Jadi saat dia tahu Yi Chen akan menemui Paul, dia bertanya secara pribadi, "Menantuku yang baik, kamu akan pergi dengan Paul kali ini. Apa Bibi Han ikut?" Yi Chen tersenyum dengan lemah berkata, "Bibi Han pasti tidak ikut. Ayah, jika ayah ingin melihat Bibi Han, ayah bisa bertanya langsung padanya." Xiao Changkun berkata dengan malu, "Aku tidak berani." Yi Chen menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu tidak dapat membantu." Xiao Changkun memohon, "Menantuku yang baik, tidak bisakah kamu menemukan kesempatan untuk mengatur permainan dan biarkan aku bertemu Bibi Han?" Yichen berkata, "Bisa, tapi aku takut Curan akan marah jika dia mengetahuinya." Si Cangkun berkata dengan cepat, "Kalau begitu, jangan katakan padanya. Bahkan jika aku tidak memberitahunya tentang hal semacam ini untuk sementara waktu, dia akan tahu cepat atau lambat. Ketika dia mencari tahu apa yang kita telah lakukan di belakangnya, dia akan sangat marah." Saat dia berbicara, ponsel Yichen berdering. Itu adalah telepon dari Paul. Kebetulan sekali dia ingin menyingkirkan ayah mertuanya yang mengoceh, jadi dia buru-buru berkata kepadanya, "Ayah, aku tidak akan berbicara lagi dengan ayah. Paul telah datang untuk menjemputku. Aku harus pergi sekarang." Selesai berkata, Rai Chen bergegas keluar tanpa menunggu dia berbicara. Ketika dia tiba di luar pintu masuk utama Thompson kelas atas, Paul sudah membuka Rolls Royce-nya dan menunggunya di sini. Melihat Chen keluar, dia melambai padanya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan sangat hormat, "Master Yi, saya di sini." Chen mengangguk, melangkah ke depan, membuka pintu dan duduk. Paul menggunakan setelan jas dan dasi yang sangat formal hari ini. Dapat dilihat bahwa setelannya sangat bagus. Pakaiannya pasti berupa beberapa merek terkenal atau penjahit kelas atas. Paul bertanya kepada Yichen, "Master Yi, kerja sama semacam apa yang akan Anda lakukan dengan farmasi Wesi?" Yichen berkata, "Farmasi Wesi siap untuk mentransfer 80% sahamnya kepadaku. Aku ingin kamu menjadi penasihat hukumku dan membantu saya menyelesaikan semua kontrak dan proses hukum." Paul terkejut ketika dia mendengar ini, dan dia telah mendengar tentang farmasi Wesi. Meskipun bukan salah satu dari 500 perusahaan teratas di Cina, setidaknya merupakan perusahaan besar dengan nilai saham beberapa miliar. Apakah Yichen ingin membeli 80% dari perusahaan ini? Jadi dia bertanya kepada Yichen, "Mas Yi, berapa harga pembelian 80% sahamnya?" Yichen berkata, "Pemindahan 80% sahamnya tidak memerlukan biaya. Aku hanya harus memberi mereka resep." "Ah, tidak ada biaya sepeser pun. Itu hanya resep." Paul merasa aneh. Bagaimanapun itu adalah perusahaan farmasi bernilai miliaran dolar. Chen mengambil 80% dari saham orang lain tanpa memberi mereka uang. Ini terlalu kuat. Resep semacam apa yang bisa begitu kuat? Ya, Chen mengangguk dan berkata, "Percayalah, resep saya lebih berharga daripada perusahaan farmasi mereka." Paul menatap Chen dengan kaget. Meskipun dia merasa aneh, dia tidak berpikir bahwa Yichen sedang membual sama sekali. Jadi dia dengan cepat menyalakan mobil dan pergi ke farmasi Weishi. Farmasi Weishi memiliki basis produksi di Tenggara Jinling. Selain semua obat yang diproduksi di sini, manajemen mereka juga bekerja di sini. Di basis produksi farmasi Weishi sendiri tidak hanya terdapat pabrik dan gudang, tetapi juga gedung perkantoran dan asrama. Segera setelah Paul memarkirkan mobilnya di depan gedung kantor farmasi Weishi, Wei Liang sudah menunggu mereka. Harus dikatakan, apa yang dilakukan Yi Chen saat di Gunung Zhangbai masih mengejutkan Wei Liang, sehingga Wei Liang
menganggap Yichen sebagai dewa hidupnya dan dia memiliki dorongan kuat untuk melakukan sesuatu hal tanpa rasa takut dan penuh semangat demi kepentingan satu tujuan atau atas nama seseorang teman. Dia dengan hormat menyambut Yichen dan Paul ke kantornya. William segera mengeluarkan kontrak yang telah dibuat dan berkata kepada Yichen, "Mas Ri, saya telah menyelesaikan kontraknya. Anda dapat meminta pengacara Anda melihat dan memeriksanya apakah ada masalah." Kemudian dia membuka kontrak dan berkata, "Istilah utama dalam kontrak ini adalah bahwa saya, pemilik farmasi WC, mentransfer 80% saham tanpa syarat kepada Anda." Yichen tidak menyangka William begitu lugas. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Biarkan Paul berbicara dengan pengacaramu tentang kontrak itu." William berkata dengan cepat, "Saya akan meminta pengacara itu masuk sekarang." Kemudian dia memanggil beberapa pengacara dan perusahaan farmasi untuk datang bersama. Paul sangat profesional dan segera bekerja dengan mereka mengenai detail kontrak. Kontrak selesai dengan cepat. Lalu Yichen dan William menandatangani kontrak bersama. Setelah penandatanganan kontrak, Yichen telah menjadi pemegang saham terbesar di farmasi WC, pemegang 80% dari farmasi WC. Karena Yichen telah memperkerjakan Paul sebagai pengacaranya, dia juga menulis nama Paul di kolom pengacara dan kontrak pemindahan saham. Namun yang mengejutkan Yichen, apa yang ditinggalkan Paul di kontrak adalah nama Cinanya, dan nama Cinanya adalah Han Mu-kun. Itu luar biasa. Nama Cina Paul mengikuti nama keluarga ibunya, Han Mei-king. Hal ini tidak mengejutkannya. Yang mengejutkannya dua kata terakhir dari nama itu, Mu-kun. Kun tentu saja adalah nama dari Xiao Chang-kun, dan Mu adalah kata dari pengagum. Kata Mu sepertinya tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun dalam bahasa Cina tradisional, kata Mu memiliki arti yang sangat dalam. Itu berarti keterikatan, kerinduan, dan kekaguman. Dan kata Kun pasti mewakili nama ayah mertuanya, Xiao Chang-kun. Dengan kata lain, nama Cina Paul mungkin berarti Han Mei-king yang tertarik pada Xiao Chang-kun, Han Mei-king yang merindukan Xiao Chang-kun, Han Mei-king yang mengagumi Xiao Chang-kun, dan bahkan Han Mei-king yang sangat mencintai Xiao Chang-kun. Di satu sisi, dia merasa bahwa nama itu mencerminkan perasaan mendalam Han Mei-king. Di sisi lain, dia merasa bahwa nama itu menyoroti pencapaian sastra Han Mei-king. Jika dia orang awam, dia mungkin akan memberi Paul nama Cina dengan nama Han Si-kun, Han Nian-kun, dan Han Ai-kun. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.